Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-60. Kitab Yesaya pasal 60, penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya dengan perikop kemuliaan Sion yang akan datang. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta, untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu,
dan raja-raja mereka akan melayani Engkau. Sebab dalam murkaku, aku telah menghajar Engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani Engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu
semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-60. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya bahagian kelima, yaitu bangkit dan jadilah terang. Dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 60 ayat 1 dan 2 dengan bunyi nas. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Letter 38 tahun 1890 dan Review and Herald 6 Agustus tahun 1895 yang terangkum dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 4 halaman 1153 alinea ketiga sampai alinea yang kelima menjelaskan bahwa setiap bintang yang bersinar yang telah Tuhan tempatkan di langit mematuhi perintahnya dan sekaliannya memberikan ukuran cahaya yang khas untuk membuat langit indah di malam hari. Oh, biarlah setiap jiwa yang bertobat menunjukkan ukuran cahaya yang diberikan kepadanya oleh Tuhan. Dan saat ia bersinar, maka akan bertambah dan bertambah teranglah ia. Oleh sebab itu, pancarkan cahayamu. Curahkan pancaranmu yang dipantulkan dari sorga. Oh, Putri Sion, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 60 ayat 1. Masing-masing umat Tuhan harus memancarkan terang sesuai dengan ukuran terang yang dikaruniakan Tuhan kepada mereka. Bandingkan dengan terang besar Alkitab Mazmur 8 ayat 4, Mazmur 147 ayat 4 dan Daniel 12 ayat 3. Karena hanya cahaya yang bisa menghilangkan kegelapan. Berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 60 ayat 2. Ketika Kristus datang ke dunia, kegelapan dosa sedang menutupi bumi. Dan kegelapan dosa itu begitu pekat sehingga nubuat Tuhan yang hidup dengan cepat telah menjadi surat yang mati. Suara Tuhan yang lembut dan tenang hanya terdengar pada saat-saat tertentu, itu pun oleh penyembah-penyembah yang paling taat. Karena kebanyakan orang pada saat itu telah dikuasai dan dibungkam oleh dogma, prinsip dan tradisi manusia. Penjelasan yang panjang dan rumit dari para imam membuat apa yang paling jelas dan paling sederhana menjadi misterius, tidak jelas dan tidak pasti. Dan keributan serta sekte saingan membingungkan pemahaman dan doktrin mereka jauh terpisah dari teori kebenaran yang benar. Kebenaran memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia, tetapi tidak menemukan refleksi nyata dari diri mereka. Karena kegelapan telah menutupi bumi dan kegelapan yang pekat menutupi orang banyak. Jika kegelapan dosa yang menyembunyikan kemuliaan Tuhan dari pandangan manusia ini ingin dihilangkan, maka terang kebenaran harus bersinar di tengah kegelapan moral dunia.
Maka dari itu telah ditetapkan dalam Dewan Kealahan bahwa Putra Tunggal Allah harus meninggalkan pemerintahan tertingginya di sorga dan mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan, kemudian datang ke dunia. Tidak ada kemegahan lahiriah yang harus mengikuti langkah-langkahnya, kecuali kebajikan, belas kasihan, kebaikan, dan kebenaran. Karena Kristus harus mewakili kepada dunia sifat-sifat karakter Allah. Tetapi dunia yang tidak terbiasa memandang kebenaran, beralih dari terang kepada kegelapan dan dosa. Mengapa? Itu semua karena dosa lebih memikat selera mereka yang menyimpang daripada kebenaran. Karena itu, umat-umat Tuhan yang telah terlebih dahulu meninggalkan dosa dan kesenangannya dan datang kepada terang keselamatan Tuhan oleh melihat keadaan ini, dan untuk menggenapi syarat keselamatan yang kelima, maka ia akan merasa terbebani untuk membawa orang lain juga kepada sumber terang yang sejati dengan terang yang ada padanya. Dan jika terang itu dipancarkan dengan baik, sesuai karunia dan talenta, maka firman Tuhan berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu, berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 60 ayat 3. Mereka-mereka yang akan datang dan berhimpun dalam kumpulan umat Tuhan diumpamakan dengan unta-unta dari Midian dan Eva yang datang dari Sheba. Siapakah mereka? Kita tahu bahwa Midian adalah anak keempat Abraham dan Ketura yang dapat kita baca di dalam Kejadian 25 ayat 1. Kemudian Midian memperanakan Eva di ayat yang keempat. Setelah itu, putra Abraham yang kedua dengan Ketura yang bernama Yoksan memperanakan Seba di ayat yang ketiga. Mereka-mereka ini melambangkan orang-orang yang akan datang kepada terang Tuhan dari banyak denominasi gereja dan kepercayaan. Kemudian mereka yang akan datang kepada terang Tuhan yang diumpamakan dengan kambing domba Kedar dan Nebayot. Siapa mereka itu? Kedar dan Nebayot adalah keturunan Ismail. Baca terang besar Alkitab Kejadian 25 ayat 12 sampai 13. Dan mereka dengan lambang ini akan datang kepada terang Tuhan dari kelompok mayoritas. Oleh karena itu, setiap umat Tuhan yang rindu penggenapan keselamatan dengan syarat nubuat yang kelima menjadi bahagianya akan mematuhi perintah Allah, yaitu bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 1. Pancarkan terang Tuhan sesuai talenta dan karunia yang diberikan Allah kepadamu. Kemudian angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling, engkau akan terheran-heran dan menjadi berseri-seri karena bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Berdasarkan ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dan ayat yang kelima bahagian yang pertama Yesaya pasal yang ke-60. Inilah hasil dari memancarkan terang Tuhan bagi dunia, dan itu akan terlihat di akhir zaman. Banyak orang akan datang kepada terang Tuhan melalui mereka, melalui kita yang sudah terlebih dahulu menerima terang Tuhan itu. Dan bersama mereka, kita semua akan menjadi orang yang dibenarkan Tuhan dan akan memiliki negeri, memiliki Sion yang kekal, yang dijanjikan untuk selama-lamanya. Berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 60 ayat 21. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Rahmat Bapa bercahaya dari menara surga, pelayan
Pancarkan terang lampumu, menembusi gelombang, supaya dapatlah kamu selamatkan yang terhilang. Malam dosa sudah tiba, ombak pun menggemuruh, mata rindukan cahaya dari dermaga itu. Pancarkan